sini saya akan melanjutkan konfigurasi untuk web server, DNS server, TFT server dengan konfigurasi routing statik. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyelesaikan jaringan untuk kantor utamanya. Di sini juga sudah ada router 1. Nah, next kita akan masuk router yang kedua. Itu kita memakai router yang ini. Oke. Nah, lalu kita keluarkan web servernya. Terus laptop, kita ambil laptop untuk IT 3. Terus kita keluarkan switch 1.950 di sini. Menyiapkan alat networking, perangkat jaringannya untuk data center. Di sini ada router 0, namanya 0. Oke. Router 2. Ini 3. Ini SPDC. Yang ini server. Ini TFTP server. Nah, lalu kita akan men-setting buat physicalnya. Router pertama, router kedua nanti dulu masukin nih ke sini, bikin lagi. Oke. Nah, terusannya kalau udah kita pasang kabel fiber dari router pertama ke router kedua. Seperti ini fibernya. Oke, dari sini ke ini. Oke. Lalu kita kasih map dulu. Terus kita pasang kabel konsol dari IT3 ke switch DC. Kita mau pasang remote accessnya dulu ke laptop ini. Oke. Nah, setelah kita udah namain perangkat jaringannya, kita ke terminal di IT3. Oke, kita ke terminal. Oke. Namain dulu switchnya. Kita konfigurasi. Jadi di sini kita buat
VLAN 40 yang buat web server. Pilih semua aja web server. Lalu kita juga pasang portnya itu ke VLAN-nya yang Evan tadi itu mau saya assign ke VLAN 40 di web server. Oh iya, pisahin dulu yang interface-nya. Salah satu buat VLAN 40, terusnya FX ya. Terus interface yang 4 yang komputer IT itu buat 40 juga. Jadi VLAN 40 itu ada dua, yang satu buat web server, yang satu buat si IT 3. Oh, VLAN 40. Wait, aksesnya lupa. Switch port access VLAN 40. Jadi tadi ada typo dikit, jadi saya ulang. Untuk interface pertama ini saya masukin dia buat akses ke portnya itu, port 1 saya masukin untuk VLAN 40. Jadi VLAN 40 itu nanti diisi sama buat IT3 sama si web server. Kalau web servernya dari port pertama, kalau yang IT3 dari port 24. Nah terus yang VLAN 50 itu buat FTP itu bakal diisi dari port 2. Ini tadi udah saya coba kita cek di sini. Nih web server udah diisi 2 port, yang TFT VLAN-nya itu juga diisi sama yang port 2. Oke, terus udah kita cek dulu. Oke, kalau udah kita pasang kabel dulu straight dari SWDC ke R2. Sini R2 lalu straight dulu SWDC, kita pasang R2 itu 3 ke router yang satu. Oke, nah terusannya yang dari switch ke web server itu kita pakai kabel straight yang satu ya. SWDC kita pakai satu ke web server tadi pakai satu ya. Nah terus ke TFTP itu yang ini port 2. Di sini kita ke nomor 2 ke web server. Nah terus yang dari switch DC ke IT3 itu kita kabel straight juga yang port 24. Oke, port 24 set. Oke, next kita akan men-setting IP untuk si switch DC-nya. Masuk dari sini, IT3 terminal. Oke, masukin password konsol dulu aja deh.
Duh, ya ampun. Interface hilang dulu. Kita mau masukin IP buat si switch EDC. Kita masuk dulu. Ya udah, tadi udah saya kasih IP SSH, ini udah terencrypt juga switch port yang ini. Oke, lanjut, itu udah masuk, lanjut. Nah, port udah. Nah, ini udah saya masukin gigabit ethernet 1, udah switch mode terang. Oh, pilihannya juga udah saya masukin, apa switchnya itu udah saya kasih IP. Masuk konsol juga udah, tapi belum terencrypt nih ya. Udah belum tuh? Oh udah. Bagian konsolnya, nah ini udah konsolnya udah di enkripsi. Oke, kita jadi tinggal simpan. Oke, password konsolnya udah terencrypt, jadi kita udah ya, kita push dulu ke konsol. Oke, switch. Nah, ini kita push dulu. Next, kita sambung dari R2 ke laptop. Nah, situ. Sini. Oke. Kita namain dulu. Oke. Lihat dulu ya. Oke, udah bang, ini udah di up ya. Next kita akan assign IMT ini encapsulation I01 VLAN 40. Oke, terus encapsulation do 12 40 X IP GI 0150. Oke. What happened? Ada apa nih? Oke, 160. Encapsulation dot 1Q. Oke, 50 ya, 50 IPS 192 tuh 8 50 1 2 5 0. Oke, ini 50. Oke, 50 ya, 50. Kita ulang lagi yang tadi IMT Sapir. Oke, Sapir pansan aja, salah. Oke, kita bener dulu INT GI 0140 40 ada encapsulation dot 1
40 IPN 192 128 40 2 terus next kita masukin interface yang GI ya GI belum INT GI gigabyte 0 0 slash 0 dan oke jadi up udah di up ya. Terus kita tambahin IP routernya IP at 12 saja 12 1. Nah terus subnetnya jangan lupa X. Oh enggak dong, ini deskripsinya description koneksi router X2 Jakarta X kita lihat dulu IP interface apa nih, oh ini interface upside down masih dong belum oke. Oh ini zero ini manual up oke. Ini yang kita hidupin di 1.40 sama ini. Oke kita next ke ini dong masuk lupa ada yang lupaan ini IP root dulu IP root 192 ya sih PDN MGT IP bisa bolak-balik 8 10 0 255 susah. Nah jadi dia bisa bolak-balik sini balik antara si siapa dari Jakarta ke yang data center 12 2 IP root 110 PDN ini 12 255 12. Oke kita set yang buat MGN atau VLAN 20 IP root enak aja lah. Oke ini oke masuk lagi apa ya abis ini udah kan dulu show IP root ya kita coba lihat apa nih bisa fokus 1024 ya via 12. Oke ini juga udah 50 nih yang tadi 41 50. Oke nah tadi udah IP root udah, sekarang kita fokus line 10 password exit time outnya 5 menit 0 detik oke sih FT enable secret password enable secret Cisco 3 ya udah tuh kita ke udah ya udah oke password encryption username admin privilege sampai secret sama aja passwordnya nanti domain sama terpaksa.net next ya ini crypto USA itu oke langsung ke kita IPSS SSH login lokal zero oke ya kita lihat yang tadi udah nah di sini saya pasang kabel konsol dari router pertama ke IT2
Nah, di sini saya menambahkan IP untuk web servernya. Jadi sebelumnya saya ada sedikit kesalahan di penetapan DNS server di IP DHCP poolnya itu. Tapi ini udah saya ganti. Jadinya DNS servernya itu di 40.10, semuanya juga saya udah masukin 40.10 per 10. Oke, nah terus kita cek di web servernya. Ini tadi saya udah ngecek lagi. Kita buat browser. Di settingan yang sebelumnya udah saya masukin ke bagian web browsernya itu. Kita coba masuk. Nah ini yang saya udah setting sebelumnya, yang sebelumnya nggak bisa keluar karena saya salah masukin DNS servernya. Udah bisa keluar ya, begini jadinya. Selesai, kita sudah melakukan pembuatan jaringan dari kantor pusat ke data center. Caranya mengatur kondisi antar kantor dan konfigurasinya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.